ternyata spektrum padel tuh luas. Maksudnya kalau orang ngomong gampang mainnya, ya mungkin untuk main awal gampang buat bisa mukul doang. Tapi kalau udah Tekniknya levelnya aja ramai intens, apa. kompetitif, banyak strategi segala macamnya, itu luas banget. Halo, what's up? Kalau ketawa mulu dari tadi, Lu kenapa sih lagi happy ya? Oh enggak, oke. harus memberikan Positive positive vibes? vibes, oke. Liz, Yes. hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Yo, Balik lagi di podcast Saling Silang seperti biasa seperti biasa. dengan set lama. Set- Jadi ini buat lo set lama, buat gue set baru. Oh ya? Iya. Tapi lo pernah lihat set ini ya? Pernah kan, gue harus mempelajari episode-episode sebelumnya. Episode yang mana? Banyak, ada beberapa hal. Fokus ke yang apa awal-awal ya? apa yang dibawa topiknya. Sikat, sapu. Terus. Ah ya udah, jadi hari ini kita kedatangan orang kita juga. Betul, orang kita juga. Nggak asing. Tidak asing bagi kita. Nggak asing buat kita. Betul. Tapi buat temen-temen ya, Wanita cantik. ya Wanita tuh single mungkin guys. mungkin siapa tahu yang dari sini melihat Lena berawal dari podcast, Ya, jadi lewat agensi, lewat gua, ntar gua ada. betul. Biasanya gitu, dari podcast tiba-tiba jadi deket gitu kan. Betul. Bisa. Kan siapa tahu membuka jalan untuk Lena. Nah, tadi disebut, nah kita hari ini ada kedatangan seorang Lena. Ini lu jadinya bukan Gen Z ya? Enggak, milenial. Oh, milenial. Oh, milenial tapi banyak main nama Gen Z kayaknya dia. Iya. Iya sih. Jadi akan berbeda nih point of view-nya juga ya. Harusnya should be. Should be. Kalau sama-sama lagi sama kita, ya Nah, kita juga belum tentu sama lah. kita sih udah pasti beda. Iya. Ya, ada tapi beberapa hal yang sama juga sih. Ya sih, point of view kita berdua. Iya. Ya oke. Apa nih kira-kira Lena mau bawa apa nih kesini? Bawa diri. Jadi Lena ini ada keresahan katanya. Keresahan tentang kefomo-fomoan di dunia. Dunia kita kan ngomongin di Jakarta kali ya, atau mau in general di Indonesia? Indonesia kali ya. Bisa. Oh iya benar juga nanti. Karena kan mungkin yang FOMO atau yang udah selesai di Jakarta baru mulai di daerah kan biasanya. bisa jadi baru berkembangnya kan ngikutnya gitu. Kayak contoh sekarang paling simpel padel deh. Oke. Padel. Itu bahkan pun di podcast kita membahas mengenai, bukan membahas sih, lebih ke arah kayak sedikit nyentil-nyentil dunia padel, ataupun yang beberapa bintang tamu kita juga suka dengan padel. Itu sudah dari beberapa bulan yang lalu kan. Dan sekarang pun banyak yang kita lihat kalau di Jakarta, jalan dikit doang lapangan padel. Ada tanah kosong dikit. Mungkin belum dibangun, tapi ada teman kita kayak, wah seru nih kalau dibikin lapangan padel gitu kan. Iya. Betul. Terus tapi di lain sisi juga baru ada berita juga kalau di negara mana, di Swiss akhirnya tuh banyak yang tutup gitu karena sunset ya. Yes, karena demand dan juga lapangannya itu betul, lapangannya terlalu banyak, demandnya yang oversupply, jadinya banyak yang tutup massal. Nah, kalau lu sendiri nih kan mainnya sama anak Gen Z nih kan. Gimana Le? FOMO nggak sama padel? Sebenarnya awalnya tadi cuma jadi sempet judging nggak? Sempet judging. Terus habis itu gue lihat kan, gue temenan kan di Instagram sama dia. Yang pas waktu kita main di Pluits itu, katanya tim hore. Kalau gue memang basically emang tim hore, beneran tim hore ya. Iya. Berapa hari kemudian, main setiap hari dia. Terus habis itu posting ranknya berapa. Wah mantap Lena. Lu gimana tuh ceritanya biar sampai di situ? Enggak sih, sebenarnya tadinya kan coba merhatiin doang ya gitu. Kayak ada yang ngajakin tuh kayak ngapain sih gitu. Nggak se-FOMO itu sebenarnya tadinya. Terus kayak diajakin main lah. Oke. Diajakin main. Berhasil lo diajakin sama dia, akhirnya mau. Ternyata seru juga. Oh. Iya kan. Oke. Seru juga. Ya udah, akhirnya coba cabur baru kan. Ikutan terus mungkin karena cewek ya. Kayak padahal tuh outfitnya lucu-lucu. Oh, dari sisi itunya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Ya oke ya. Kan beda nih. Oke. Nanti kita keliling ya. Keliling ya. Oke. Iya. Lebih ke kayak gitu sih. Jadi niat olahraga tapi tetap tampil kece. Oh baik. Lu udah nggak awal main padel itu
berapa bulan yang lalu kah atau berapa minggu yang lalu kah? Mungkin baru sebulan lalu sebenarnya. Baru sebulan yang lalu. Nah sekarang udah di fase yang seminggu berapa kali atau sehari berapa kali? Seminggu 3 kali. Oh udah di fase itu dia. Belum ada yang 1 hari 3 kali atau 4 kali kan? 1 hari pernah 2 kali. Wah udah mulai nih. Tapi karena apa? Udah Karena terkadang diajakin ada. temen, Diajakin temen. bukan karena dekat sama cowok padel. Enggak. Oh enggak. Oh enggak ya. Oh. Tadi promo ini single gimana sih? Bukan. Jangan. Lo kan single bukan berarti tidak boleh dideketin kan Lena. Iya. Siapa tahu walaupun lo dideketin sama siapa tetap masih single. Jadi masih sebatas itu. Iya. Tapi kalau udah mulai seminggu 3 kali, which is kan udah rutin. Bahkan ada yang sehari sampai 2 kali. Bentar lagi gue lihat-lihat ini ya 3 bulan ke depan. Ntar ada yang posting nih turnamen. Kan. Iya ya, sekarang lagi begitu ya. Jauh. Nah, Jadi orang-orang padel rata-rata sekarang mulai ikut turnamen, mini event. Gitu. yes. Itu kan dari segi lo juga gitu kan ya? Lo nanya gue nih sekarang. Iya dong, larinya gimana? Gua ya padel ya. Gua tuh sempet sebenarnya padel nih gue udah kenal udah lama. Sebelum Mungkin- booming di sini. Iya, di Jakarta ya. Ah, Jadi gue udah awal main padel tuh di Bali. oke. Di Bali tuh sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu ya. Oh berarti belum se-booming sekarang ini. Belum, di sini belum ada lapangan sama sekali. Ah, oke. Jadi dulu apa nih padel? Nah, diajakin teman, terus gue main kedua itu sama Arini. Arini, yuk karena gue main tenis kan. Nah, FOMO juga tuh tenis tuh. Menurut gue FOMO pada saat itu. Pas COVID kan tenis ya. Ke padel, nggak terlalu serius kayak udah. Terus pertama kali buka di sini di Cilandak tuh ada lapangan. Karena sering main sama keluarga. Ya itu doang kayak sebulan sekali mungkin, sebulan 2 kali. Udah sempat stop kayak mulai rame padel kan. Nah, gue Oke. tuh nggak suka hal-hal yang FOMO. disukain banyak orang, tau gak sih lo? Mau yang berbeda dia. Oh, Awalnya kayak ini orang pada padel apaan sih gitu. Kayak ya udah jadi males. Sempat ada di fase gue nggak mau padel deh kayak Oke. ini kayaknya orang-orang FOMO gitu loh. Tapi gue kemakan sama omongan gue sendiri. Menjilat ludah sendiri. Iya, pada akhirnya Terpadel-padel. setahun terakhir Apa sempat emang udah setahun ya? gua Iya emang udah setahun. ya karena hari ini juga sih sebenarnya. Oh ya make sense. Kan gua tuh males effort kan, males kayak nyari lapangan. Kan ada di fase kita nyari lapangan padel susah banget kan. Gua males. Dan gua belum beli raket lah tahun lalu kayaknya belum beli. Masih sewa? Udah lah kali ya, setahun lalu kali ya. Oke. Udah, ternyata fun, Seru. batas main. Terus kayak orang-orang pada coaching segala macem. Terus ikutlah ke turnamen pertama kayak wah, Oh ya turnamen pertama ya udah cerita ya pernah. jiwa kompetitif gua terpanggil nih. Atlet ya Bapak ya. Jiwa kompetitif gua terpanggil kayak ya itu. Gua sampai di fase sehari 2-3 kali pernah. 4 kali pernah. Iya 4 kali. 4 kali itu 4 sesi ya maksudnya ya, bukan 4 game ya. Kayak pagi, siang, Iya. sore. Pokoknya jamnya main 2 jam, malam. 2 jam, 2 jam gitu Iya, iya. kan. Kayak jam misalkan Iya, ya ada contoh yang jam 6 sejam, sampai ada jam yang 2 jam. 8, terus habis itu jam 12 sampai jam 2. Iya. gitu. Nah. Sampai sekarang di fase sudah agak wise. Sehari sekali cukup kayaknya. Enggak juga, masih sehari 2 kali Ya terkadang. tapi nggak tiap hari sekarang. Ya kan nggak tiap hari. Nah dia tahu lah. Tapi kan lu baru berkurang kayaknya lately deh, kayak baru 2 minggu seminggu ini baru. Karena gue mulai di fase susah menemukan lawan yang setara sama gue. Sombong. Tapi Ya emang tapi gitu iya ya. dong. Tapi yang di atas gue banyak. Yang level platinum, gold, yang emang atlet. Maksudnya Berarti udah mengakui kalau diri Anda bronze. bronze. Karena di atas itu deh. Terus Nggak, tapi gue di fase itu kayak males kan, reklop kan kayak pasti kan semua orang ngalamin hal itu lah pasti. Iya. Jadi udah terkurasi nih sekarang kayak komunitas A, B. Oh nyari yang intensnya beneran cowok-cowok, yang ini kayak gitu. Nah gue di fase itu. Tapi kalau ditanya lo akan serius nggak? Enggak sih, kayaknya maksudnya nggak akan yang kayak gue coaching setiap hari. Oke. Kayaknya sampai sekarang belum. Karena kan gue ada kegiatan lain ya. Masih kerja lah Iya, ya. karena gue bukan atlet, ya. tapi akan ternyata spektrum padel tuh luas. Maksudnya kalau orang ngomong gampang mainnya, ya mungkin untuk main awal gampang buat bisa mukul doang. Tapi kalau udah Tekniknya aja levelnya lah main intens, apa. kompetitif, banyak strategi segala macamnya, itu luas banget. Jadi nggak segampang yang iyalah gampang main padel katanya orang buangan golf, tenis. Yang udah nggak bisa main basket nggak juga. Tak Pinggang segampang lo, itu. pinggang lo, lutut lo, kaki lo Ankle, kalau yes. udah serius. Sama ini juga shoulder biasanya. Ya, jadi gue di fase itu. Jadi kalau dibilang FOMO apa enggak, mungkin gue sempat keikut FOMO-nya, tapi sekarang udah mulai enjoy. Maksudnya kayak
Ya pada akhirnya akan terseleksi kan si padel itu sebenarnya. Yes, betul. Tapi lu ada goals gak sih kalau gue tanya ya lu berdua ya, ada goals gak sih dengan Entar dulu lo padel gimana? Ikut FOMO gak? Gue enggak. Sama sekali ya? Mungkin lu juga tahu ya, lu juga pernah ngajakin gue beberapa kali padel, bahkan sahabat-sahabat gue juga ngajak gue padel kan. Itu susah banget buat coba kan. Sampai akhirnya gue bukan nyemplung sih, kayak oke lah gue coba padel karena gue sekaligus nge-MC acaranya sahabat gue dengan temanya padel kan. Itu first time ya? Yeah, that was the first time gue pegang raket padel dan pukul dan lain sebagainya, masuk ke courtnya dan lapangannya. Padahal gue kayak enggak lah gitu, karena kan olahraga gue beda banget. Nah, terus gue mencoba, aduh nggak suka, karena basicnya gue tuh nggak suka lari anaknya. Nggak suka kardio ya? Gue kardio, kalau gue kardio misalkan gue tuh suka kayak zumba, muay thai, gue tuh suka kardio yang kayak gitu, tapi lebih ke arah olahraga yang sama diri sendiri. Nggak kompetitif. Yes, kayak gitu kan. Karena olahraga gue kan semua ya sama diri sendiri, bukan yang berdua lah kayak gitu. Karena kan udah terbiasa sendiri ya. Betul sekali, makanya susah banget kan yang masuk ke gue kan. Emang bisa exercise sendiri. betul ya. Nah kalau ngomongin itu, gue kalau ditanya FOMO enggak. Terus gue sudah main, jatuhnya yang kemarin terakhir itu adalah ke-6 kalinya gue main paddle. Dan gue sampai sekarang, gue masih akan bilang sampai sekarang ini gue belum menemukan titik gue enjoy untuk si padel ini gitu kan. Dan gue tipikal orang kalau yang mau belajar suatu sport lah, ini kan jatuhnya sport ya, bukan exercise kan. Itu gue harus tahu dulu dari basic awalnya, yaitu kalau gue tuh mulai dari gimana cara ngitung poinnya, rulesnya tuh kayak gimana. Itu dulu. Nah kalau kebanyakan, tapi kan itu simple aja sebenarnya. buat lu simple karena lu dari tenis kan. Nah gue tuh kan gue nggak nonton tenis, gue dulu nggak pernah main tenis. Ya karena kayaknya lu even nggak open buat tahu itu kan, karena lu nggak tertarik dari awal kayaknya. Iya memang. Nah kalau kan gue selalu bilang, kalaupun nantinya kalau gue terpadel-padel, gue tuh harus tahu dari awal banget nih kayak gimana, baru gue mungkin bisa gitu kan. Nah tapi setelah sudah mencoba 6 kali ini, gue belum bisa menemukan itu. Legit lu sampai 6 kali. Udah sampai 6 kali. Gue sampai 6 kali tuh, orang mau nyoba sampai 3 kali ya. Ini gue mencoba 6 kali, gue belum dapat feel ya. Nggak dapat feelnya gitu kan. Tapi sekarang sering ke lapangan padel. Lapangan padel karena teman-teman gue banyak yang lapangan padel dan socialize juga, dan jadi gue selalu bilang gue tim hore. Karena seru kan untuk ngumpul ya. Video-videoin. Betul kan, kalau video-video kan banyak nih gerakan-gerakan yang lucu gitu kan, kejadian-kejadian lucu gitu kan. Nah, lebih ke ngumpulin konten. Ya buat teman-teman gue kan, gue mensupport gitu kan. Nah, terus tadi gue bahas nih yang masalah Lena bilang karena outfit kan. Nah, itu pernah di satu momen kok kayak ribet banget sih, kayak masalah perintilan, entah rok lah, entah sport bra lah, entah tiba-tiba pakai jaket, kayak ada semi kayak polo lah, terus belum pakai bandana lah, apalah, dikepang lah sekarang, dikepang. Iya. Kayak buat gue. Nah, dan pada yang di lapangan padel tuh cewek pada cantik-cantik yang kayak dandan dan sebagainya. Nah, gue bukan tipe kayak gitu. Iya loh, tapi gue nggak relate sama cewek-cewek yang main kan? olahraga tapi dandannya beneran dandan. Kan keringetan ya? Gue keringetan. Nah itu gue sempat mikir kayak, lalu ngelap keringet gimana, cuman ngetap doang gini. Nah sedangkan gue olahraga gue yoga kan bener-bener keringet gue bius gitu, kayak set gitu, nggak pakai alis bahkan kan. Nah gue nggak bisa yang cuman hanya sekedar olahraga cantik kayak gitu. Gue tidak menyepelekan paddle, tapi kalau cowok mungkin akan jauh lebih banyak partnernya yang jago-jago. Intens ya. Yes, banyak yang intens. Kalau cewek-cewek itu kan ke bawah mungkin yang FOMO-nya. Kalau yang mau serius-serius banget itu bisa masih terhitung sekali gitu kan. Nah, tapi gue sih enggak ya. Kalau gue mah sampai sekarang, sampai diajakin kayaknya gue akan selalu bilang gue tim hore. Tergantung yang ngajak bukan? Mau siapapun yang ngajak, even sampai sahabat gue, lo yang ngajak, temen gue yang ngajak sih banyak sekali dapat penolakan dari gue. Kecuali? Gak ada kecuali. Kalau enak ketawa ya. Emang lo tahu apa sih? Kalau ketawa sih, emang ada apa? Ada apa? Tapi lo kalau melihat dibilang kefomoan sih sebenarnya enggak juga sekarang. Akhirnya. Jadi kita bisa bilang kalau Lena masih masukin masa FOMO gak? Masih. Kalau menurut gue. Kalau kamu gimana? Masih. Dia masih di fase. Kalau lu sudah melewati fase FOMO sampai lu sudah berdamai ya. Berdamai sampai gue bilang mulai nggak beres nih, gitu kan. Tapi sudah berdamainya itu kayak apakah karena itu udah jadi common, jadi udah nggak mau ikutan. Ada orang yang dia tuh kayak
karena orang-orang banyak yang ikutan saking FOMO-nya, dia malah menarik diri nggak mau ikut. Tapi kan kalau gue nggak menarik diri ya. Dulu itu ya, se-FOMO kayak kita bisa main sampai jam 2 pagi. Ya. And then besoknya main lagi. Itu FOMO apa ya? Nggak tahu sih. Itu lebih ke arah Stres sih kali ya. penasaran FOMO gak sih? jadi ambi. Iya ambi sama penasaran karena kayak mungkin ada yang jiwa kompetitif gitu kan. Yeah. Kayak gue pingin master itu, kayak gue pingin bisa nih, Yeah. kayak gimana, gue mau cobain kan. Karena kalau padel itu lo harus praktis banget di court, nggak bisa yang kayak kalau yoga lo gelar matras gitu. Lo bisa ngulik dengan teori dan mandiri lo sendiri. Tapi kalau padel lo harus kayak Dan harus ada lawannya kan. Betul, feelingnya lah, lawannya kayak gimana nanti. Kalau menurut gue sih lebih ke arah si ambi ini. Iya. Gitu sih. Kalau FOMO sih ya nah, tapi kalau kita masalah sempet ya, mungkin ini gue bahas juga sama teman-teman gue. Kira-kira kalau misalkan kefomoan padel ini akankah bertahan sampai 2-3 tahun ke depan, menurut lo gimana? Gimana deh? Gimana nih, Len? Kayaknya kalau di Indo masih sih. Kayaknya sih di Indo tuh masih masuk tahap puncak ya. Tapi memang di sisi lain udah banyak yang meninggalkan, tapi ada muncul ekosistem baru lagi. Kayak pickleball kan udah mulai masuk lagi nih. Udah mulai di Jakarta, sudah mulai ada yang awalnya mau membuat paddle court tapi diganti switch ya. Yes, jadi pickle. Kayaknya ya pickle baru akan growth kan kayaknya. Yes, betul. Turnamennya aja baru hari ini ada tuh di Bali. Nah, gua belum pernah main pickle nih, tapi menurut gue yang bikin padel itu fun ada back wall, ada kaca. Jadi bisa. Nah, itu nggak punya di pickle iya kan? Sih, benar. Dan pickle itu kan. Dan kayaknya secara video dan foto lebih estetik padel deh. Tetap ya estetik. Iya kan? Lu mikirin itu nggak? Mikir di padel, di padel tuh mikirin itu nggak estetik? Enggak sih. Oh enggak tuh dia. Enggak. Lu kali. Enggak, cewek-cewek biasanya. Lah dia enggak. Hubungan apa? Kayaknya keren kalau lapangan padel ada di foto, di video. Kalau pickle kan lapangannya kebuka aja gitu. Sama nggak sih? Lebih grande padel lah harusnya. Size-nya emang lebih besar dikit aja. Iya, tapi nggak beda jauh gitu, Pak. Tapi kan nggak ada kaca, nggak ada. Ya. Itulah pokoknya. Kalau gue tadi mikirnya kayak maksudnya banyak gerakan yang bisa dipantulin ke kaca lah, apa kayak gitu. Itu juga. Itu juga di padel. Akan lebih banyak variannya kan? Iya, kalau di padel. Karena ada mantulin ke kaca, ke samping, ada besi, ada ya harusnya. Kalau pickle kan kayak pingpong aja digedein kan kayaknya. Ya ada benernya juga sih, nggak salah sih. Kayaknya lebih estetik padel harusnya. Harusnya. Tuh, jadi ya itulah. Kefomoan. Apalagi FOMO selain padel biasanya. Kalian cewek-cewek apa biasanya? Biasanya kan kurang lebih dari outfit, terus skincare. Nah, skincare gimana? Skincare tuh kan emang cocok-cocokan bukannya ya? Nah, ini tunggu dulu, kalau gue kan sudah ibu-ibu ya. Dan versi gue kan nanti panjang nih. Gue mau tahu kalau dari yang Lena ini yang masih muda ya. Lu gimana membahas skincare, apalagi teman-teman lu Gen Z kan suka mencoba skincare baru dari luar ataupun lokal nih. Benar. Terus belakangan kan lagi hype-nya itu skincare lokal kan. Yes, betul. Skincare lokal. Terus kayak di dalam satu grup itu pasti ada aja yang kayak mereka udah nyoba gitu kan. Dan jadi ikut-ikutan ke bawah-bawah gitu. Kayak dia bilang ini bagus, itu bagus. Akhirnya beli, cobain gitu. Yang meskipun sebenarnya emang belum tentu cocok. Cocok-cocokan gak sih tuh? Cocok-cocokan. Akhirnya banyak yang kayak ya udah kalau nggak cocok ya udah nggak dipakai gitu. Lalu buang-buang uang gak sih, Len? Gue bingung ya. Ya kan namanya FOMO yang kita bahas. Soalnya tuh kayak maksudnya kan skincare buat gue oke. Itu kan emang lagi happening banget, tapi itu kan lebih personalized banget itu loh, kayak cocok buat kulit kita enggak dan sebagainya. Aku sih kebanyakan kayak mungkin lebih belinya kayak lipstick gitu ya. Oke. Itu kan kosmetik terus itu ya. belinya online ya kan. Wah, itu racun sih. Terus kenapa? Banyak kalau online itu banyak banget diskon. Terus habis itu kalau beli skincare di online harganya lebih murah, plus dapat banyak apa free gift. Iya, free giftnya. Kayak sasat-sasat yang bisa dicoba gitu, Pak. Itu kok cewek-cewek tuh kayak gitu. Terus. Ya udah beli, terus kayak dia kan kayak bisa shade-nya tuh kayak banyak gitu. Jadi lu bisa cobain terus. Kan gitu bibir lu loh. cuma satu, lipstick kenapa banyak? Gantian kan hari-harinya. Namanya kan mengeksplor, lu gimana sih? Lu kalau lihat nih ya, ini gue nggak tahu ya, gue cewek, tapi lu lipstick gue terhitung, sumpah beneran kayak maksimum tuh 10. Ya banyak gila. No, enggak, 10 itu pun
Kayak enggak deh. Banyak itu. Enggak kayak karena lip itu 10 kayak 10 itu plus yang dikasih. Kalau gue beli sendiri. Dikasih siapa? Dikasih dari teman-teman gue brand kan. Kok gue mau event-event kayak enak banget. dari brand-brand gitu kan. Kalau punya gue sendiri ya. Kalau gue tuh dibagi 1, 2, 3, 4, lip gue 1. Nah, cuma 5 dah itu. Yang gue pakai sehari-hari cuma 2. Udah nggak pernah ganti-ganti. Itu doang. Karena kalau buat gue udah itu aja. Iya, tapi kan itu lo sekarang. Lo zaman dulu sama. Ya kan lo tomboy. Bener juga ya. Sebenarnya tuh kadang tuh shade-nya yang dibeli sama, cuma kayak bisa beda-beda. Lah ngapain dibeli, Len? Iya kan kayak tuh, ini ya kayak gue gak masuk akal kayak gini tuh gak masuk kayak matte, apa finishingnya glossy gitu loh. Lalu kalau dari matte terus habis itu mau di glossy, lu pakai lip gloss lah. Lah apa bedanya? Nggak tahu, nggak ngerti lah gue. Nah kalau skincare, lu pakai skincare nggak cowok? Kagak. Pakai tahu, setidaknya. Ya kan lu nanya gue kagak, kok dimarahin? Gue kasih tahu, setidaknya lu tuh pakai. Kenapa jadi bahas skincare? Loh, enggak gini. Skincare itu karena gini, tidak akan bisa membedakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Karena basically laki-laki dan juga perempuan dibalut dengan kulit ya. Betul. Okay. Sama-sama terpapar dengan matahari dan juga polusi gitu. Harus dirawat juga. At least cowok tuh pakai moisturizer, sama sunscreen. Udah at least itu doang. Itu doang. Karena paling penting itu kan moisturizer sama sunscreen. Gue tanya, lu moisturizer lu punya berapa? Punya 3. Nah kan, Lo? moisturizer gue 1. Ya berarti lo gak FOMO, dia FOMO. Iya lu FOMO. Oke, pertanyaan yang kedua, lu punya berapa serum nih? Oh serum, kalau serum cuma 1. Yang lu banyak rangkaian skincare lu apa yang paling banyak dari rumah? Moisturizer. Lu pakai rangkaian skincare lu dari apa dulu nih? Dari Kan ada yang 10 steps tuh skincare tuh. Sumpah, ada yang dari sabun cuci muka, habis itu dari toner, ada apalah banyak. Nah, lu gimana stepsnya? sabun cuci muka, toner, moisturizer, sunscreen. Itu kalau pagi ya, daily ya. Oke, terus? Sunscreen terus udah. Udah. Terus gini. Oh, masih make sense. Masih dia masih bukan make sense, bukan maksud gini, masih yang satset gitu lah. Satset karena enggak lama sebenarnya. Oh. Males juga gitu loh sebenarnya kayak. Lu lebih banyak mencoba skincare lokal atau luar? Lokal. Karena sekarang tuh kayak udah bagus-bagus gitu loh. Setuju lagi gue. Udah gitu promonya emang lebih banyak juga. Yang bagus-bagus mana lokal? Lokal juga lagi banyak bagus-bagus juga kan. Harga pasti lebih murah kan? Enggak juga. Jadi sebenarnya kalau skincare lokal tuh dengan harga, maksudnya gini, kalau kita bandingkan dengan produk luar ya pasti jauh lebih murah, tapi kualitasnya tidak beda jauh sebenarnya. Nah pertanyaannya, apakah cocok dengan kulit kita orang Indonesia yang di iklim tropis ini? Kayak gitu. Ya iya, berarti kan maksud gue gini, skincare tuh nggak bisa jadi FOMO-FOMOan nggak sih? Itu bisa banget pak, bisa banget pak, sumpah beneran. Enggak, bisa maksudnya banget. Orang-orang FOMO tuh kenapa sih maksudnya? Lu karena mencoba, terus habis itu lu bandingin dengan harga yang jauh lebih murah. Ngerti gak sih kayak atau takut di pergaulan dibilang kurang update gitu maksudnya? Enggak ya? Enggak. Karena tuh banyak banget sekarang cewek-cewek yang bahkan dia lebih memilih nggak ngeluarin budget makan yang besar dibandingkan untuk skincare. Kayak dia bisa ngeluarin duit gede tuh untuk di skincare-nya daripada dimakan. Cantik tapi mati dia. Ada beritanya nggak sih? Waktu itu nggak salah ada beritanya ya. Ada. Gimana sih nggak makan tapi beli skincare? Sumpah ada beneran. Ada dia sampai yang kecanduan kayak gitu beneran. Ada banget. Kalau gue tuh skincare-nya ya elah gue lagi ya sabun cuci muka. Itu tergantung kulit kan biasanya. Kalau kulit gue kering ada sabun cuci muka sendiri. Kalau lagi normal ya ada lagi sendiri karena kan transisi menstruasi. Terus yang biasa gue pakai cuman toner atau semprotan muka, terus habis itu serum, terus moisturizer sama sunscreen. That's it. Dan itu dengan merek yang sama. Nah, merek tuh ngaruh gak sih? Kalau di itu maksudnya mereknya beda-beda apa sama? Kayaknya enggak. Coba. Ya? Kalau buat aku sih sekarang udah kadang tuh kayak nggak ngelihat merek tapi ngelihat ingredientsnya apa. Ya bisa. Cocok-cocok kan ya, tetap. Karena cocok-cocokan banget. Tapi ada juga yang menyarankan memang lebih baik itu dalam satu brand yang sama supaya hasilnya tuh lebih maksimal. Betul.
Iya, tapi Ya itu marketing sih sebenarnya. Agree, betul juga sih, betul juga. Kalau gue sih ya selama muka gue nggak bermasalah ya sudah lah ya Nek, dengan budget biar yang gak ribet ya. dengan budget yang puji Tuhan aman di kantong ya, gitu sih gue. Terus itu cewek sih FOMO-nya ya lately lipstick juga ya, lipstick. Tapi FOMO ini berdasarkan generasi nggak? Enggak ya? Enggak sih kayaknya. Kekuatan sosial media nggak sih? Sosmed ya. Sosmed, karena kan banyak banget skincare lokal tapi BA-nya dari orang Korea. Ya, betul. Contohnya. Ya jadi nggak bisa di state kalau Gen Z lebih FOMO daripada Gen milenial nggak ya? Sama aja ya harusnya. Sama. Tingkat ke-FOMO-an ini ya. Karena ada Sama. sosmed. Iya. Iya. Sosmed tuh menurut gue paling ngaruh. Bahkan orang tua pun yang di atas orang tua kita FOMO juga kan kalau ada hal baru di Iya. Facebook di ini. Jangankan itu kan dulu pas COVID aja kan ibu-ibu, bapak-bapak ikutan FOMO tuh bikin makanan yang viral. Oh, minuman yang kayak viral, contohnya dalgona ya kan? gitu Iya. kan pernah Iya. bener. Ya benar. Berarti yang men-trigger FOMO-nya terutama sosmed ya. Yes, bener, setuju banget gue. Kayak sekarang kan lagi selain dari skincare kan ada lagi terfomo maca-maca. Maca. Nah, minuman ya. minuman. Nah, ini tadi F&B lah, kita kan ngomong F&B ya ya. F&B. Tadi kan kalau olahraga, gue tuh termasuk orang yang FOMO memang. Apapun kayaknya karena jiwanya di situ kali ya. Kayak tenis, gue coba ternyata gue enggak nih, tapi berhenti gitu. Nah, padel tadi kan gue sempat mengakui gue FOMO, tapi ya udah, kayaknya udah di tahap gue akan main tapi nggak yang gimana. Itu bukan kalau menurut gue ya lo tuh bukan FOMO tahu. Tapi sempat ada FOMO-nya kan. Rasa penasaran doang gak sih sebenarnya? Beda. Bedanya apa? Kalau FOMO tuh cuman kayak gini, beda kayak lu penasaran sama lu cuman dari ngikut doang. Kayak jadi kayak tujuan awalnya tuh kayak mau ngikut-ngikut kayak posting-posting sosial media, yang penting gue ngikutin tren yang FOMO. Karena kan FOMO kan fear of missing out. Ya. Karena kan lagi yang happening terus gue Takut ketinggalan lah ya. Yes, betul, takut ketinggalan, makanya yaudah gue ngikut aja walaupun gue nggak ngerti. Tapi kan awal mula gue padel itu. beneran. Iya dulu maksudnya. Ya Allah, oke. Nah, kalau makanan tuh gue nggak pernah sama sekali dulu. Kayak apa tuh? Oh ya. Boba, Balik. Boba apa? Gue nggak pernah, Paling nggak banyak nggak minuman. takut FOMO dan nggak pengen nyoba gitu. Oh, oke. Kalau lu? Minuman, makanan gitu ngantri-ngantri sih di mall. Nah itu FOMO nggak? Itu FOMO. Terus Penasaran. FOMO. Bahkan pernah dan ada keinginan untuk ngantri biar bisa update nggak? Oh, enggak kalau itu. Tapi ada kan orang yang begitu kan? Ada banyak. Penasaran sih, penasaran kayak kok ngantri itu sampai lama banget gitu ya, itu nggak habis-habis gitu kan. Jadi nggak langsung ketika dia ada di mall terus kayak ikut ngantri gitu, nggak, kayak merhatiin dulu, oh ternyata setelah sekian lama dia tuh kayak masih ngantri terus gitu, akhirnya penasaran kan, ya udah cobain lah, gitu. Oke. Bahkan sampai kayak pernah pesen minuman viral tapi saking malesnya gitu ya udah pesen Gojek, tapi udah Pak Bapak ngantri saya tambahin. Oh my god. Oke. Nah gue nggak pernah. Dan menurut gue makanan yang baru viral tuh aneh-aneh menurut gue. Gue tuh lebih suka yang otentik, yang emang dari zaman dulu udah gue tahu, ngerti gak sih? Oh, berarti lu bukan tipe kalian mencoba hal yang Makanan makanan ya? baru ya, makanan baru enggak? Enggak. Oh, kalau gue in between. Gimana tuh in between? Jadi gini, kayak lagi happeningnya misalkan sekarang maca-maca gitu Ya. kan. Gue nggak terlalu maca banget anaknya. Tapi kalau misalkan temen gue lagi pengen coba dan gue ada, ya udah nggak apa-apa sekalian. Nah, kalau misalkan ada FOMO dessert gitu, gue bukan sweet tooth anaknya. Dan gue tidak akan tertarik dengan lagi happening masalah dessert gitu, gue tidak. Tapi kalau misalkan lagi ada happening, misalkan gampangnya ya spesifikasinya adalah bakmi gitu. Nah, itu bisa tuh. Itu bisa gue sampai datang ke tempatnya, gue ngantri nggak masalah, nunggu kayak gitu nggak masalah. Jadi kayak gue mungkin akan bisa bilang in between, tidak semua F&B gue coba, tapi kalau misalkan gue tahu ini adalah jenis makanan yang gue suka, gue mencoba. Maksudnya mungkin lebih mencoba tempat baru, gimana rasanya kayak gitu. Tapi lo spesifik makanan yang lo suka. Yes, bukan yang lagi hype kayak gitu, enggak gue. Iya. Kayak gitu sih gue. Kalau gue tuh lebih ke arah, oke, kita coba cari restoran baru deh. Misalkan lagi ramenya restoran ini gitu. Nah, tapi gue ngeliat dulu sama kayak Lena, kayak ditunggu dulu berapa minggu masih rame nggak. Kalau nggak terlalu rame, gue nggak akan terlalu datang. Tapi kalau masih rame, wah makin penasaran kan kita ya, Zai. Ya gue coba kayak gitu. Wah, gue enggak sih. Sama sekali at all. Gak ada Gak rasa. ada keinginan. Ya, tapi kalau ada yang tiba-tiba bawain, nyoba. Tapi untuk ngantri, untuk effort ke tempat itu, Enggak enggak sih.
Tapi kalau ada yang bawain, terus itu lagi viral, Enak. di-update gak? Nah, Kalau dulu iya, tapi ngupdate itu bukan FOMO ya, kayak lebih caper kali ya. caper dah sama siapa? Iya dulu kan, waktu sebelum merit. Paham gak? Kayak pengen dikomenin sama cewek aja gitu. Ya tapi kan lu ada kan masa-masa begitu kan? Iya. Ada sih. Ya iya. Ada sih, ada. Atau ngupdate itu emang cuma buat 1-2 orang aja sebenarnya gitu. Ada target. Ada target. Ada maksud dan tujuannya. Bisa kan ngupdate begitu? Bisa. Tapi kalau udah segini enggak sih. Soalnya kan kayak FOMO itu kan ada yang kayak dia dari sosmed dan untuk ke sosmednya dia lagi gitu. Betul, ada. Untuk ngasih makan sosmed ya. Ada. Ya kali nggak update gitu kan. Iya. Kayak 1 hari nggak ada updatean tuh kayak kosong gitu kan. Iya. Oh. Nah, gua sih enggak. Dulu iya mungkin dulu lah masa zaman bala. Mungkin ada. Untuk kayak yang F&B ya. F&B. Kalau lu begitu juga gak? F&B update sih. Update. Soalnya kan biasanya kalau cewek, kalau cowok kan pasti kayak, ih enak nggak di mana gitu kan? Kalau Kan yang lebih interest cewek kan biasanya. Kalau circle gue cewek cowok, karena mungkin mereka tahu gue tuh anaknya doyan maksudnya gue mencari makanan enak. Once gue posting, itu berarti ya itu. Iya. Ngerti kayak kalau kayak contoh paling gampang deh, misalkan gue posting bakmi gitu kan, tapi gue nggak ngasih locationnya di mana gitu. Pasti mereka teman-teman gue pada beragam nanya itu enak apa enggak Lis, di mana. Nah kalau enak pasti gue kasih tahu kayak gini-gini, halal apa enggak ya gue kasih tahu. Terus habis itu misalkan kayak perjepangan kan sushi atau sashimi gitu, kalau gue udah posting pada nanya itu di mana apa gitu range. Nah kalau gue tipe kalau orang yang gue posting memang itu sesuai dengan approval gue gitu loh, bukan feeding, bukan ngasih makan sosmed, tapi gue pengen share kayak ini loh yang gue makan kayak gini deh gitu. Gitu sih gue lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang memikirkan secara estetikanya. Iya. Dan gue belum nemu sih kayak gue tuh lebih suka ori gitu anaknya, kayak martabak green tea, tau kan? Gila sih. Pokoknya tuh gue nggak suka yang di add on nama penemuan baru tuh menurut gue kayak martabak red velvet lu pernah nggak di fase itu? pernah tapi nggak suka. Maksudnya martabak tuh menurut gue ya udah kacang, coklat, ya that's it. Wijen. Iya. Terus sama bismanya double. Atau martabak kosong. Iya, itu enak. Apa sih yang pakai gula doang? Iya. Sumpah. Martabak kosong best. Enggak sih gue. Coba dulu. Best. Enggak. Gue tetap adalah coklat kacang wijen. Martabak coklat, kalau lo nggak habis lo masukin kulkas, lo panasin di microwave. Enggak, gue enggak. Don't hate me. Nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Beda nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa beda. Yaudah. Beda nggak apa-apa. Tapi kalau lu makan martabak nih, ngomong martabak, lu pakai cara makan martabak gimana? Tadi kata Tiar kayak gitu kan, versi lo. Masukin kulkas. Enggak. Ya awal datang enak. Oke. Lebih enak lagi, tapi jangan disengaja ya. Pasti jangan disengaja. Maksudnya jangan lo emang beli martabak sekarang buat makan besok, tapi ada cara kedua yang untuk lebih enaknya lagi menikmatinya. Lo masukin kulkas, keras kan tuh barang. Lo angetin lagi di microwave. Itu best, lebih best daripada di awal datang. Gue beda. Terus kalau lu gimana martabak nih? Kita ngomongin permartabakan karena tapi ini standarnya sama ya, tokonya, maksudnya restorannya deh. Iya, maksudnya jangan lo bandingin martabak yang merek A sama yang enggak ini kita rata sama aja. Maksudnya dengan selera masing-masing deh. Terus enggak langsung dimakan. Gue beda. Apa? Gue pakai cabe. Bon cabe. Kalau gue tuh bukan terkadang, gue tuh lebih suka belinya sekarang tapi gue makan besok. Bahkan gak gue masukin kulkas, taruh aja luar. Tujuannya? Bahkannya buat besok, karena menurut gue jauh lebih enak buat besok aja. Lebih aneh banget. Jujur gue tuh gitu. Kayak beli bekal gak sih? Sumpah tapi itu enak banget buat gue, kayak gimana ya, kayak membeli tuh kayak membel. Tapi ini balik lagi tergantung produsen ya, tergantung brand martabaknya ya. Enggak, tapi gue selalu akan mencoba misalkan gue mencoba brand beda gitu kan, toko lain akan gue perlakukan hal yang sama. Maksudnya gue coba makan sekarang, tapi nanti akan gue sisakan hari esok itu gue. Tapi gue berani ngeklaim versi gue, martabak terbaik tuh martabak kosong. Enggak lagi gue. Enggak sih. Udah pernah belum? Enggak aneh aja. Coba belum. Coba dulu. Aneh banget. Ya coba dulu. Ya lu beliin lah. Iya udah. Abis ini ya beliin gue. Langsung. Martabak. Gorengan. Pakai cabai nggak? Pakai lah. Gorengan dulu apa cabai dulu? Gorengan dulu baru cabai.
Gorengan dulu baru cabai. Lu cabai dulu baru gorengan. Best. Mbak. Cobain. Cek, oh enggak. Gue pernah cobain. Terus? Gue pernah cobain. Jadi aneh. Kayak gue gigit. Ya jangan kelamaan. Kalau lu makan cabenya lu kunyah, pedes. Enggak, kalau gue tuh pernah coba kayak gue gigit kayak plak gitu kan. Ya. Set. Pasti gue akan ada kunyahan pertama kan si cabenya. Kunyah pertama terus habis itu gue nungguin si gorengan masuk tuh kayak ada sensasi di lidah yang pedes-pedes. Aduh mulai gak enak tuh. Kalau gue makan gorengan gigit dulu, tapi belum gue kunyah, baru cabe. Iya. Jadi barengan kunyahnya barengan, Pak. Terus kalau kayak gitu berarti makan cabai. Iya sih. Ya, Gue makan sambal cabe. aja. Hitungannya tuh mikrosecond ya. Cabe, gorengan. Enggak sih. Tapi udah pernah coba belum? Oh, kan tadi gue udah bilang Enggak, pernah. yang lo kelamaan. Enggak, itu gak lama Pak, sumpah masih normal. Enggak, itu gak lama lah, gorengannya di tangan gue. Emang kita pengen Beda. debat kan? Aneh sih. Hah? Aneh sih kalau buat gue. Makan bakso dulu atau mie dulu? Kuah dulu gue. Sama lagi. Kuah dulu. Maksudnya? Coba Lena jelasin. Ya kuahnya dulu. Habisin. Ya. Apa sih? Ya kalau makan bakso itu gue pasti minta ekstra kuah. Atau Coba. bakmi atau apapun. Hah? Iya. Lu lapar itu namanya. Enggak, maksudnya kuah agak banyak gitu. Iya. Terus? Ya udah, kuahnya dulu, bakso. Mie-nya terakhir? Enggak pakai mie. Oh bareng? Oh gak pakai mie? Lu gimana? Tar lu dulu dari gue. Gua? Nah. Mie-nya dulu gua habisin. Sumpah. Kenapa ya? Habit ya? Bisa jadi. Ya gak tahu. Kalau ada mie Pasti mie dulu ya. mie dulu baru bakso. Aneh sih. Ya, lo? Gue Bareng pasti ya? jadi nggak barengan juga. Jadi gue pasti cobain kuah dulu kan, kayak tiga sendok 4 sendok gitu kan. Baru gue racik lah. Ya. Kalau gue tuh lebih banyak adalah cabai tapi dibaksoin. Oh pedas. Gue suka pedas banget Oke. kan. Nah, yang gue makan pertama kali setelah dari kuah ya, itu pasti bihunnya dulu, sounnya dulu. Karena gue suka bihun sama soun kan. Dasar, oh udah terus habis itu baru gue potong mungkin bakso kayak atau tahu atau kayak gimana. Jadi makannya tuh nggak yang kayak lo kan mie dulu lo habisin baru bakso. Kalau gue nggak bisa dari bihun terus habis itu lari ke bakso, lari ke apa kayak gitu. Gitu. Tapi yang gue sisakan tuh yang paling enak, kayak misal baksonya enak berarti gue sisakan cuma satu, gue makan terakhir. Atau misalkan gorengan yang paling enak terakhir. Save the best ya. Ya, kalau gue gitu. Oke. Lu kalau makan kuahnya banyak garam banget dong itu sodium. Iya. Iya. Makan soto, nasinya dicampur sama dipisah. Pisah. Sama lagi. Pisah. Tapi ada temen gue yang tim campur. Ada. Apalagi kalau soto kayak Soto Kudus, iya. Soto Kudus dicampur. Semarangan karena mangkok kan kecil. Iya. Jadi sekali dicampur. Kalau itu masih make sense lah buat gue. Kalau soto Orang Jawa ya biasanya. Iya. Jadi kalau kecuali yang soto yang pakai mangkok ayam itu ya, kalau campur kayaknya berenang nggak. Tapi ada juga yang kayak gitu sih. Iya lagi gue. Nah, nasi goreng nih. Apa nasi goreng? Pakai kecap atau enggak? Kayak putihan. Depends. Dua-duanya gue oke. Tapi kalau udah pakai teri, pakai apa gitu gue lebih suka nggak pakai kecap. Oke. Lelen. Putihan. Enggak pakai kecap. Tapi kalau dia nasinya ya ini ya kecap nggak masalah. Oke. Lo? Putih. Kenapa kecap merusak citra rasa? Iya. Karena kan gue dari Jawa Timur, di Malang itu sebenarnya terkenalnya ada nasi goreng hampir sama kayak Makassar. Nasi goreng merah. Jadi pakai saus kalau ngomong di Jawa tuh caos. Caos Jawa banget. Itu tomat nggak sih? Caos, ya tomat. Udahlah, pokoknya nggak usah ditanya apa lah ya. Ya sudahlah, bu makan aja gitu. Caos merah itu dia nggak di Malang itu nggak pakai kecap basically. Cuma gue tuh baru tahu nasi goreng pakai kecap tuh pada saat gue Jakarta. Jadi gue, nasi goreng kok gini ya pakai kecap, rasanya aneh gitu. Dan gue suka nasi goreng yang gurih, bukan manis. Jadi gue suka nasi goreng yang putih, perak, terus habis itu gurih, pedes. Iya, kalau itu selera pedes. Pedes tuh kan ya itu bener selera. Tapi nasinya gue perak.
Nasi beras jatah banget ya. Iya. Raskin kalau kata orang. Iya. Karena kan nasi perah lebih enak kan digoreng. Iya betul, lebih nasi goreng sebenarnya. Kefomoan apa lagi ya sekarang ya yang lagi terjadi sebenarnya? Itu bukan FOMO Enggak sih, tadi tuh ini aja intermezzo. Betul. Kita balik lagi ke FOMO. Ya, FOMO. FOMO. Musik kayak sempat kan. Kayak live music, kayak DJ. Itu FOMO loh menurut gua. Gini. Iya. Itu betul. Ada kefomoan orang yang nggak menikmati tapi dia suka dateng ngepost kayak. Gini, yang FOMO musik lagi sekarang lagi rame itu yang siapa? Golongannya Arab. Nah itu kan DJ. Itu kan itu FOMO banget kan, lagi happening banget. Plus sempat si lagunya si Garam dan Madu kan, wah itu FOMO. Gue kan anaknya, gue mengakui I'm a little bit judgy anaknya. Oh, musik lo udah stop ya? Maksudnya udah stop di generasi apa gitu? Enggak, gue kan sempat jadi apaan sih nih Garam dan Madu gitu kan. Gue dijejelin terus kan, dijejelin. Lo semakin gak suka sama itu lagu, lo semakin suka. Lu pernah gak sih? Kayak kita ngatain alay, tapi kalau di style itu enak kayak juga nih. kita tuh ngikutin, jadi nempel, ya kan? Iya kan? Kayak dulu lagunya Kangen Band ST12, gue gak suka, bukan selera musik gue. Tapi dipasangin, lu ikutan nyanyi. Kan kayak nah itu FOMO gak sih? Enggak kan? Tapi anak-anak yang maksudnya di luar dari kita ya, itu gue gak bisa bilang FOMO. Sama kayak koplo sih, gue dulu gak suka banget koplo. Sekarang gue hafal semua lagi. Gila. Itu FOMO gak menurut lo? Mungkin awalnya karena iya, tapi enak juga lama-lama. Iya kan. Itu jadi kayak teman-teman gue pada dengar koplo nih, gue jadi ikutan FOMO kan, takut ketinggalan aja. Karena dari kefomoan itu, terus kita kayak menikmati. Iya, head love relationship kan. Akhirnya kebawa, kayak terdoktrin, teracun gitu loh. Berarti nggak selamanya FOMO itu jelek ya? But maksudnya depends ya, lo FOMO apa dulu nih? Iya. Depends FOMO-nya lo mau apa. Kalau FOMO F&B ya udah lah paling kantong lo doang, just be wise. Kalau musik ya udah lah paling kita di bahan ceng-cengan temen gitu kan. Kalau musik, menurut gue musik itu ada fase FOMO-nya sih pasti. Enggak, yang mau gue bahas tuh sebenarnya FOMO lebih ke kayak musik ke festivalnya. Kayak gue nih, gue FOMO nih kemarin kayak ke Pesta Pora, gue nggak suka. Ngerti gak? Paham. Kayak ke festival dan gue gak menikmati. Tapi padahal yang penting tapi posting. Ya udah kan gak posting juga. Tapi FOMO-nya tuh kayak ada apaan sih? Kayak teman-teman gue pada kesana, paham gak? Paham. Nah itu menurut gue FOMO. Oh iya, kayak cuma FOMO Pesta Pora, FOMO DWP misalnya. Ya ada itu FOMO. Nah itu gue FOMO. Menurut gue itu gue FOMO. Pernah gak kalian kayak gitu? Misalnya Lena apa gitu? Kalau Lena menikmati sih kayaknya festival-festival gitu. Emang jiwanya. Lu suka ya? Lu suka ya festival ya? Berarti dia gak FOMO kan? Oh enggak. Kalau lo event gak nyoba. Udah mager. Hah? Pesta Pora ngapain sih? Udah tahu lagi coba. Iya kagak, maksudnya udah bingung tuh kategorinya tuh antara FOMO sama enggaknya. Emang lo bukan manusia sosial lo. Parah banget. Enggak, gue itu anaknya. Tapi bener gak kalau gue FOMO? Itu FOMO. Itu kan definisinya kan? Iya, itu FOMO. Jadi kalau gue pernah terjebak nonton rave music lah. Oke. Rave music karena rame-ramean, gue even juga tidak menyukai kan. Yaudahlah rame-ramean di situ. Yaudah, even gue nggak posting dan sebagainya. Gue nggak enjoy. Disuruh balik lagi begitu kayak DWP, habis itu SOD juga gue gak mau. Kecuali gue nonton konser yang gue suka. Kalau lu tahu konser gue suka tuh kayak pasti aneh banget sih, Liza. Apa tuh? Gue nonton Mr. Big. Ya. Ya enggak aneh. Maksudnya bukan aneh sih, maksudnya jadul. Terima kasih banyak. Yang gue pernah nonton itu Mr. Big, Coldplay, terus habis itu sama Bruno Mars. Ya itu berarti musik lo tuh udah berhenti di generasi itu. Ya betul. Kalau mau ngikutin yang sekarang ini kayak males ya gue. Itu yang kayak tadi gue buat gue di awal. effort dan purpose gue tuh apa nggak nyambung kalau buat gue gitu. Gue juga sempat di fase itu. Tapi balik lagi FOMO. Tapi setelah berteman sama yang lebih muda, jadi mau nggak mau. Gue sama yang muda juga nggak kayak gitu-gitu sih. Gue harus riding the wave tadi. Oh gitu ya. Ya mau nggak mau. Oh berarti kalau sama yang muda gimana? Ini konteksnya apa dulu? Tadi kan musik ya, tapi ya itulah. Tapi setuju gue kata Lena.
nggak selamanya FOMO jelek, enggak. Betul. Nggak jelek juga menurut gua. Balik lagi mungkin karena dari FOMO itu akhirnya kita bisa menemukan fun-nya dan kita suka, kayak contohnya lo pedal. Ada satu yang menurut gua FOMO tapi jangka panjang. Apa tuh? Sempet ada tato kecil-kecil tuh. Stiker. Tato. Iya, Orang-orang tato. Namanya itu tato stiker, Pak. Nah, itu kecil tapi banyak di mana-mana kan. Dan itu gue sempet ngobrol sama beberapa 2-3 temen. Dia nyesel. Kenapa lo bikin? Gue bilang, dulu rame banget orang pada bikin kayak keren. Itu FOMO gak? Enggak. Hah? Itu FOMO. Menurut lo? Menurut gue itu FOMO sih. Menurut gue iya. Mungkin lebih ke arah bukan FOMO sih, tren kali nggak sih? Beda kali, tren Iya, tapi beda. kan nyeselnya dia nggak seumur hidup. Gue tau maksud lo. Ada beberapa temen gue akhirnya menggunakan konsep stiker itu, kayak dia tato, tapi dia emang mau konsepnya tatonya dia tuh stiker yang tiba-tiba di sini, tiba-tiba di sini, di sini. Tapi ada juga yang punya tato terkonsep gitu kan, semuanya black and white atau semuanya punya temanya apa kayak gitu. Ada juga. Tapi emang itu, if not mistaken, itu kayak pas last year ya, atau 2 tahun yang lalu lah, itu lagi booming-boomingnya tato stiker. Terus juga pernah juga tato tuh sempat sampai sekarang sih kayaknya dengan line yang super tipis banget. Iya, makanya kan sempat ada keluar golongan kayak skena indie, skena Blok M. Nah, itu boleh nggak jelasin? Gue sampai sekarang nggak tahu, coba Lena nggak tahu. Gue nggak tahu. Tapi kan sempet kan ada kayak orang bawa tote bag gitu. Oh, ini skena ini, iya kan? Emang ya? Dari cara pakaian. Mungkin lebih ke cara pakaian ya. Kayak ini anak Jaksel. Skena Jaksel. Oke, berarti mereka mengkategorikan berpakaian Cara setiap ngomong. daerah. Sama cara ngomong. Kalau itu gue ngerti tuh, kayak kalau di Jakarta kalau nah kan kayak gue. Berarti Jakarta Selatan tuh mix English sama Indonesia kan. Iya, gitu-gitu. Oh, oke. Di... Berarti dikategorikan. Iya, tapi nggak tahu ya sebenarnya yang mengkategorikan tuh siapa. Tapi ada yang bisa jelasin ke gue nggak sih skena tuh Nggak kayak tahu, mana takut sih? bukan ranah gue. Nanti gue jadi lo takut dijudge nih sekarang. Bukan takut dijudge kan, nggak tahu. Takut dikatain, nggak tahu, takut dikatain. Jadi itu balik lagi intinya ya, FOMO nggak selalu negatif, setuju gue intinya. Iya sih. Kalau nggak sih, kayak menurut lo kayak pada saat yang mobil listrik baru keluar itu, nah semua pada beli mobil listrik sampai inden dan itu gue bisa bilang FOMO juga. Iya kan? Iya. Tapi kalau menurut lo gimana? Kayaknya enggak ya. Nah, beda lagi. Kenapa? Kalau gue sama Tian itu FOMO. Tapi pada akhirnya ya udah, emang ada marketnya aja. Iya, soalnya kayak orang-orang yang gue tau beli mobil listrik itu dia tuh kayak lebih ke kayak dia harganya jadi lebih murah pas beli karena ada potongan gitu kan kalau beli mobil listrik. Terus kayak secara cost mingguan bulanannya itu lebih murah. Oke. Tapi menurut gue mobil listrik tuh cocok-cocokan sih sama orang, maksudnya aktivitas sama tipe orang kayaknya. Nggak bisa dipaksain juga kayaknya. Setuju belum gue. Bisa ya. Kalau menurut gue tuh, gue setuju sama Tiar kalau itu agak FOMO. Jadi pada saat mobil tuh keluar banyak banget yang inden, tapi belum mempelajari secara detail ini maintenance-nya gimana kan. Katanya kan mobil listrik ramah lingkungan. Terus habis itu ternyata punya telisik ya beti-beti baik gitu kan. Karena untuk pembangunan nggak tahu ya, correct me if kalau gue salah, maaf banget nih ya, ini dengan teori kosong gue lah ya, gue kasih kayak gue ngomong karena pembuatan satu baterai aja itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan kalau lo menggunakan listrik, bukan listrik, menggunakan mobil yang biasa kayak gitulah. Gue kayak akhirnya ada juga yang sudah punya mobil listrik balik lagi ke mobil biasa. Gitu tuh ada loh beberapa. Ada juga yang memang beli mobil listrik untuk ganjil genap, bisa juga. Ya tapi intinya kan FOMO nih sesuatu yang tiba-tiba kita lakuin, habis itu kita tinggalin, terus kayak ngikut-ngikut orang aja kan sebenarnya gitu kan. Karena nggak mau ketinggalan. Kayak dan itu tuh banyak kejadian pas COVID nggak sih? Kayak tiba-tiba orang FOMO pada masak, pada beli sepeda Brompton, itu FOMO kan menurut gua. Kayak abis itu hilang aja gitu.
Kalau Brompton kayak ya FOMO. musiman. Ya Brompton tuh FOMO. Tapi kalau masak kayak lu pas pandemi memang harus jadi masak nggak sih? Kagak, itu kan orang-orang kayak gua ikutan masak, temen-temen gue yang cowok kayak. Ya lu mau nggak mau karena COVID, Pak. Iya nggak sih? Kalau kayak gitu jadinya malah kayak FOMO tuh kayak orang gengsi gitu gak sih? Atau enggak? Bisa. Nah, menarik nih. Kalau ngomonginnya kayak pas COVID terus beli sepeda nonton gitu ya. Ya nggak sih? Kalau itu kayak lebih ke gengsi. Kayaknya berhubungan ya. Berhubungan ya, gitu. Gengsi itu ya. Jadi kayak lu feeding your gengsi gitu kan. Egonya lagi dikasih makan tuh. Iya kayaknya sih. Iya sih. Itu ada benar tuh, benar. Kayaknya sih. Iya sih. Karena biar gue nggak ketinggalan, yaudah deh gue ngikut karena egonya kan, gengsinya itu. Make sense sih. Iya sih. Dan kayak CFD, menurut gue ada FOMO-FOMOnya juga tuh. Nah, gue nggak. Ada yang memang pelaku CFD beneran, yang emang rutin, ada yang emang datang kayak pengen ngupdate doang. Oke. Ada yang ya itu kayak apa sih CFD penasaran? Itu kan FOMO kan berarti kan? Enggak sih, kalau misalkan CFD penasaran ya penasaran aja CFD itu seperti apa. Ya kan takut ketinggalan. Sekarang kayaknya FOMO-nya lebih ke kayak yang melari gitu gak sih? Biar difoto. Beli foto. Nah, itu gue lagi. Nah, gue sempet di fase itu. Ya kan, lu beli emang foto. gue FOMO ya orangnya. Iya sih. Tapi yang sama bau olahraga, Liz. Ngerti gak? Karena yang lu suka, kayak sama halnya kayak gue FOMO-nya di bagian F&B. Kan lu kan FOMO-nya di bagian olahraga. Berarti kesimpulannya FOMO itu ada bidangnya masing-masing. Setuju. Tapi ada juga yang ini apa? Skincare, terus habis itu outfit gue rasa kan udah padel, terus habis itu bajunya yang lucu-lucu, fashion lah. Kita kan ngomongin fashion. Kalau gue kan fashion tidak terlalu ya. Gue fashion ya lu tahu baju gue cuman begitu-begitu baik gitu. Kalau lu lebih enaknya mencoba fashion, mengikuti fashion. Sorry. Nah, ya, kayak dulu kayak misalnya yang trennya tuh kayak cewek kue. Mamba kue, cewek kue, bumi gitu kan. Lo cewek mana? Cewek Sunda dia. Jadi rasis. Cewek bumi apa cewek mamba ya? Mamba. Cewek bumi sama mamba. Mamba itu hitam, bumi itu warna earth tone. Oh, itu berarti mamba. Gue udah jelas gue mah. Udah pasti mamba. Paling gampang, paling aman-aman aja gak sih? Gitu. Lo apa? Laki-laki apa? Gue sih gitu-gitu aja kalau fashion. Iya, laki-laki tuh tapi ada juga cowok yang fashion. Iya, tapi gue nggak ngikutin. Atau mungkin memang maksudnya gue yang bersinggungan langsung ya, kayak gitu kan. Maksudnya apa? Dunia kerjaan iya. Dunia kerjaan gue kan bersinggungan langsung sama dengan fashion. Gue kira lo ke personal, gue baru mau kaget gue. Oke. Kesimpulannya menurut gua FOMO. Dari lo dulu. FOMO oke aja selagi itu membawa efek yang positif untuk diri kita. Maksudnya jadi kita semangat untuk maksudnya ngasih energi positif. Terus buat diri kita lebih baik kan kayak gua olahraga. FOMO-nya kayaknya enggak ada salahnya sih. Kayak gua olahraga, gua update juga terlepas dari itu mau flexing ya, flexing baju, sepatu baru atau raket misalnya, mau flexing misalnya ada aja yang flexing badan, misalnya ada kan, misalnya ototnya habis nge-gym, ya which is good aja menurut gua. Untuk flexing. Tapi kan itu tergantung orang ngelihatnya ya. Oh, kalau orang udah pikirannya kotor, pasti apaan sih? Pikirannya udah jelek lah, jangan kotor lah. Nge-gym mulu, apaan sih pamer gitu doang? Apaan sih lu gak ada kerjaan apa? Bisa jadi kan? Tapi kalau yang efeknya positif, wah, si Tia olahraga ya, dia umur segini aja masih olahraga ya. Bisa mungkin jadi inspirasi, influence. Itu kan jadi dua sisi menurut gua kalau di sisi olahraga. Ya jadi depends dari orang yang mau ngeliatnya dari segi mana. Iya, jadi menurut gua buat teman-teman yang olahraga yang suka ngupdate gitu-gitu, dikatain orang FOMO cuek aja. Karena ya memang pada dasarnya kita nggak bisa bahagiain semua orang kan. Asik, iya dong. Iya, pasti akan ada pujian, akan ada cibiran. Hujatan, tapi biasanya hujatan nggak diketik aja dalam hati atau ngomong. Voice over. Lebih jahat loh. Iya. Jempol. Atau di belakang kita. Tapi itu nggak apa-apa. Karena kan yang ngomongin kita di belakang pasti kan di belakang kita kan. Iya namanya di belakang, kalau di depan namanya terus terang. Pasti dia di bawah kita dong. Betul. Setuju nggak? Kalau lu semakin dibenci berarti dia semakin memantau lo seperti apa. Iya dong. Betul. Nah itu contohnya aja maksud gue. Tapi kan selagi itu bikin kita happy, gue happy nih ngupload olahraga misalnya. Karena gue happy aja. Oh, form gue udah bagus nih, gue update gitu. Oh,
fotonya bagus nih, buat dokumentasi gue apa, ya lakuin aja menurut gue, nggak usah mikirin orang lain. Ya benar sih. Itu sih menurut gue. Jadi nggak mungkin semua orang suka, nggak mungkin semua orang nggak suka juga. Ya. Akan ada sisi positif dan negatif sih pasti. Iya, setuju. Lu Len gimana? Nah, Lena. Sih mungkin karena lebih ke tadi ya, yang dipakai buat sendiri. Oke. Jadi kefomoannya itu bukan yang kayak buat flexing. Lebih ke kayak karena kan kayak skincare, makeup atau makan itu kan buat diri sendiri. Jadi itu lebih ke kayak oh ya udah buat memuasin diri sendiri aja, bikin seneng diri sendiri gitu. Tapi menurut gua buat flexing pun nggak apa-apa sih, selagi emang ya udah. Iya benar. Karena kan hidup tuh memang ada pencapaian, ada apa ya? Ada kepuasan sendiri. Betul, kayak misalnya kan kita posting tuh ya ada yang memang tipe kalau yang posting aja, ada juga yang kayak gue mau kasih tahu nih achievement gue, kayak gue deh, contoh gue posting kayak deadlift gue gitu kan, gue posting olahraga gue kayak gila deadlift gue udah 70 nih kayak gitu. Walaupun akan ada orang yang di atas kita gitu doang, gue segini ya nggak apa-apa bro, iya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Terus, udah. Oke. Kalau lo? Gue ya mungkin lo update bakmi ini ya nggak apa-apa, ini penemuan lo baru gitu, nggak masalah. Sebenarnya kalau gue kalau ngambil memandang FOMO tuh malah jadi suatu kayak jadi insight baru lagi, ngerti gak sih? Jadi kayak ada tambahan, ada berita baru apa, update baru apa, nanti kan tinggal kita yang memfilter cocok gak sama kita. Kalau buat Tiar kan olahraga, kalau buat lo kan skincare ataupun makanan ataupun baju gitu kan. Kalau di gue kan lebih ke arah F&B-nya. Nah itu balik lagi nanti akan kita terfilter sendiri. Kalau ada juga yang mau mencoba semua hal gitu dari semua segi bidang, nanti by the time juga mereka akan terseleksi, terfilter, tetapi melakukan hal baru yang mungkin jadi tambah new skill kayak atau mungkin jadi tambah cuan yang bisa atau jadi tambah relasi di situ. Betul. Jadi buat gue sih FOMO which is a good thing. Jadi hidup kita tuh di dunia ini tuh nggak begitu-gitu aja, lo nggak monoton. Dan benar juga dibilang sama Tiar bahwa komen yang mau positif atau negatif, sorry itu saya kasarnya itu loh, karena mereka punya pendapat sendiri, bisa bebas beropini, tapi bagaimana kitanya yang kayak nyikapinnya ya udah itu kan point of view lo, yang penting di bagian gue nya seperti ini, udah that's it gitu. Kalau menurut gue ya orang-orang FOMO itu malah bagus, dia tuh ada kemauan untuk mencoba. Tetap compete, tetap lo ngeblend sama hal-hal baru. Karena ketika lo udah nggak tertarik sama sekali, hidup lo berhenti sih harusnya. Kayak bosan, monoton gak sih? Ya maksudnya lo udah insecure sendiri sama kayak gua nih udah nggak, ya lo nggak bisa keep up lagi sama dunia ini. Ada ketakutan. Tapi menurut gue juga harus ada remnya juga nggak sih? Kayak lo jangan FOMO sampai akhirnya lo melupakan apa yang seharusnya primer gitu. Kebutuhan primernya gitu loh. Karena bukan banyak sih, tidak sedikit yang akhirnya melupakan itu cuman hanya untuk tadi gengsinya. Betul. Sosial media, pengakuan orang. Yang suka kacau tuh gini sih contohnya, kayak gadget iPhone 16, 17 keluar. Tas baru. Dia sampai pay letter buat menuhin ini doang nih. Kan itu FOMO ya menurut gue. Kayak lo sampai pay letter, sampai lo jual misalnya kebutuhan pokok lo nggak lo penuhin, tapi lo mati-matian nyicil HP, nyicil tas branded, kayak beli make up puluhan juta, tapi lo ibaratnya nggak punya kayak tabungan lah, saving lah, segala macam. Nah itu jangan sih menurut gue, hal konsumsi itu kan, tapi kan FOMO juga kan. Pokoknya jatuhnya gini loh, FOMO itu in between ya, itu bisa jadi itu bisa jadi knowledge tambahan kita lagi, tapi bisa juga kalau kita terlalu mengikuti, jatuhnya psikologis kita yang kemakan. Benar. Itu sih, just be wise aja dan sama circle yang baik aja. Banyak kan di Jakarta yang anak-anak gen-gen ini. Gen apa ya? Gen Z lah, jatuhnya masih Gen Z. Dia punya uang, dia liburan ke Bali, tapi dia di sini nggak bayar kosan lah segala macam. Ya itu kan banyak kan fenomena begitu kan. Kalau lingkungan lu gimana nih, Len? Gue tanya lingkungan Lena nih. Tapi itu fakta kan? Fakta kan? Yang penting gue foto di beach club nih. Fakta banget. Nanti di Jakarta melarat tuh sebulan nggak, 2 bulan nggak makan. Bahkan yang milenial pun juga masih ada yang seperti itu gitu loh. Sampai kayak dia bisa rela. Ya itu kebutuhan primernya belum terpenuhi, tapi harus sesuai kemampuan lah ya intinya. Kalau lingkungan lo kayak gimana?
enggak sih untungnya. Enggak ya untungnya. Lebih ke mungkin sekarang lebih banyak update kerja dan update padel. Mes, yes. Iya. Tapi setuju ya, setiap buka sosmed padel mulu sekarang. Pasti Itu ada. Gila sih. Pasti ada selalu entah info orang entah baru dan orang lama ya. Baru lama. Terus turnamen apa, lapangan baru apalah, itu pasti sih. Gue yang main padel aja kadang enek, anjir padel semua orang gitu. Tapi lo belum di fase yang enek sama padel kan? Belum. Kalau lo lagi di fase saya di fase masih mendalami yoga. Oke. Belum tertarik. Cukup kali ya. Terima kasih. Thank you Lisa, thank you Lena. Thank you Kita Tiar. udah ngobrol-ngobrol random aja teman. Yes. Semoga kita berada di FOMO yang tepat. Betul, semoga kalian bisa memberikan memilih boundaries. FOMO kalian masing-masing. Yes, betul. Boleh update tapi balik lagi ya, tahu batasannya. Tahu batasan. Betul sekali. Do not feeding your ego. Ya. Azek, yaudah, Okay, thank you. bye. Okay, bye. See you.